Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ikhwata wa akhwata fillah. Semoga Allah Azza wa Jalla tabaraka ta'ala memberikan kita kebaikan, dan yang kita impikan, yang kita inginkan, yang kita harapkan kepada Allah adalah as-sa'adah, kebahagiaan. Semua orang ingin kebahagiaan. Inna sa'adata mutalibun jami'al basariyah, bahwa kebahagiaan itu diingini oleh seluruh manusia. Maksud kullun nas, maksudnya di sini seluruh manusia. Kata Syekh Abdul Razak hafizahullah taala, kullu yarjuha, setiap orang mengharapkan itu, mengharapkan yaitu kebahagiaan. Wa kullu yatlibuh, dan setiap yang mengharapkan itu, ya, yang ingin mendapatkannya berusaha. Wa kullu yas'a fi nailiha, mereka berusaha untuk mendapatkan kebahagiaan tersebut. Wa tahsiliha, dan untuk mencapainya. Wa min ta'amalu ahwalun nas, bagaimana banyak keadaan manusia sekarang ini. Wa arahum fi subulin nal sa'ada, mereka mengira mendapatkan kebahagiaan. Ya jitu, ya, mereka jumpai wajihatu mutabayyinah warahu mukhtalifah, ketika mendapatkan kebahagiaan mukhtalifah, berbeda dengan keadaan yang dia harapkan. Ya, faminan nas, dan sebagian manusia, ya, maitubus sa'ada bil jah, mereka ingin mendapatkan apa? Kebahagiaan dengan al-jah. Apa al-jah? Kedudukan. Dikiranya dengan jabatan, kedudukan dapat bahagia. Ya. Bisa saja musibah berat nanti di yaumil hisab. Mungkin di sekitarnya menganggap kebaikan. Ya. Al-jah, kedudukan, jabatan. Bukan hanya di pemerintahan, Pak, direksi, direktur, ya. Semua tanggung jawabnya juga berat. DBM semua. Pak RT juga berat. Ya, bagaimana kalau lingkungannya harus dijaga dengan baik. Kepala desa semuanya. Rumah tangga, ya, juga punya tanggung jawab. Warraisah, ya, dan kepemimpinan mereka mengira, ya, dengan dapat kedudukan yang tinggi sebagai pemimpin akan bahagia. Wa minhum mayatubus sa'ada bil ghina wal mal, ada yang mengira pula, kata Syekh Abdul Razak hafizahullah taala, kalau punya harta yang banyak, kekayaan yang melimpah. Wa minhum, dan di antara mereka itu musya'ada bil lahwi, ada yang ingin dapat kebahagiaan dengan senang-senang. Wal laib, ya, lu'bah, permainan-permainan, ya, dengan bermain entertainment, ya, apa aja dah yang mereka mengira kebahagiaan. Walau kana bil haram wal yudzubillah, ya, kalau ingin mereka malah jatuh kepada yang haram untuk mendapatkan kebahagiaan. Wa minhum matlubus sa'adah, ya, bi ta'ati umuri muharramah,
Ya, mereka malah nyemplung untuk dapat kebahagiaan dengan apa? Hal-hal yang haram yang diharamkan oleh Allah. Kal khamr, ya, seperti ngombe khamr, ya. Minum khamr, ya. Ya. Wal mukhdarat, ya, dan yang memabukkan, ya, berupa narkoba, ya, mudarat ini, ya, wa nahwu dzalik minal muskirat, dan hal-hal yang memabukkan, ya, baik yang cair maupun tidak cair, ya, yang memabukkan dihindari. Wal muftirat, dan yang membuang-buang, ya, apa, iftirat, ya, apa, membuang-buang duit, semuanya, ya, hal-hal yang mubadzir, israf dan semacamnya, yang sia-sia, dihindari kita sebagai seorang muslim jatuh menghambur hartanya dengan hal-hal yang haram, ya, apa namanya, banyak kadang waliyadzubillah banyak, ya, kita menghindari hal-hal tersebut, karena kalau birci nanti timbul hal-hal yang masyarakat mungkin tidak menyukainya yang kita terangkan, ya, maka penting kita menjaga kerukunan antar, ya, sesama kaum muslimin. Selanjutnya, ayyuhal ikhwah barakallahu fikum, ya, wa kullu min haula'i qila lahu, kalau bila dikatakan kepada mereka, madza tahbasu, apa yang kamu cari dengan kebaikan tersebut, dengan khamr, hal-hal yang diharamkan oleh Allah, wa aysai'un tatlubu, atau sesuatu yang kalian kejar, ingin mencarinya, yaqulu abhasu asan sa'ada, aku ingin dapatkan ini, kebahagiaan, uridu ar-rahah, ya, aku pengen istirahat, enjoy aja, ya, pengen enjoy aja, ya, kata Syekh. Uridul ladzat, al-ladzat, pengen menikmati malamnya, menikmati kehidupannya dari barang-barang yang haram. Uridu qurratul ain, ini hanya pelipur lara saja. Kita qurratul ainnya Al-Qur'an, salat malam, nawafil, ke masjid, ini qurratul uyunnya kita, ya, berteman dengan orang-orang yang soleh, teman-teman kita yang soleh, semua soleh, ya, jangan buruk sangka. Nanti kita teman-teman yang buruk sangka, janganlah. Semua muslim kita, masya Allah, ya, tetap kita saling tanasyuh, saling menasihati, ya, saling menasihati penting, ya, saling menasihati, karena jangan membiarkan saudara kita jatuh ke dalam neraka, ya, jangan kita ingin masuk surga sendiri, janganlah, ya. Berdakwah ini fungsinya berdakwah, bagaimana mengajak kita bertemu lagi nanti di surga, amin, ya, amin, ya barakallahu fiik, ya, al jannah yang kita harapkan kepada Allah azza wa jalla tabaraka wa ta'ala. Uridu insarahat sadr, aku ingin insarah sadr, ingin lapang dada, ingin plong, ya, dadanya, apa, biar nggak stres, ya, kolbunya, ya, ini, tapi jatuh kepada yang haram. Uridu tardul hamum wa zawali al hamum wal ba'id anil ahzan wal alam, ingin juga menghilangkan perkara-perkara yang menyedihkan, khawatir, ya, apalagi menghilangkan penyakit alasannya. Maka seorang muslim walakinna araul alhamu tatabayyun wal uquli wal midar, ya, yang kita sebagai seorang muslim senantiasa untuk apa, menggunakan akal ini dengan baik sebagai barometer kita, ya, walikulli wajhatu wa muwalliha, yang itu akan bisa mengantarkan seorang kepada as-sa'adah, ya, kebahagiaan. Berubah ma ba'dun nas, tapi sebagian manusia, ya, bal katsirun minhum yatlubu sa'ada fi ma fihi saqa'u, ketika dia mengejar kebahagiaan mendapatkan kesulitan, ya, yang didapat kebinasaan malah, waliyadzubillah, ya, fi dunya wal akhirah, di dunia, di akhirat. Masalah fi dalik, contohnya yang demikian itu kama salil al bahis anil, ya, hitfati wa dhillah, walakin al muslim bima atahu Allah tabaraka taala minal basirah, ya, malah jatuh kepada kebinasaan, ya, kecuali yang Allah berikan basirah. Ini basirah apa? Menuntut ilmu, basirah, ya, tahu mana syariat yang diajarkan Allah dan Rasulnya, ya, tapi tidak kaku, ya. Ala ubirukum min ahlil jannah, kata Nabi sallam, ingin aku kabarkan siapa ahli surga, kata Nabi sallam, ad-dhaif mudhaif,
orang yang lemah dan juga orang yang tawadhu. Jangan kita sampai merasa masuk surga sendiri, Pak. Ya, jangan lebih baik dari temannya atau lebih alim dari mat'onya yang mendengarkannya. Seorang dai, ad-dai ilallah, pentingnya jangan sampai merasa lebih tinggi dari yang didakwai. Ya, tetap kita tawadhu, sama-sama belajar. Barakallahu fiik. Mudah-mudahan kita semua oleh Allah dimudahkan mendapatkan kebahagiaan ini. Amin. As-sa'adah fid dunya wal akhirah. Kebahagiaan. Dan menuntut ilmu, ya perginya seseorang menuntut ilmu ke negeri jauh misalnya Madinah, tidak lain dan tidak bukan adalah untuk mendapatkan kebahagiaan. Datang ke Yaman, ya, untuk mendapatkan ilmu, tidak lain dan tidak bukan untuk mendapat kebahagiaan. Bagi yang mampu untuk ke sana, yang masih muda-muda, udah menikah 40 sudah lebih, ya yang ada di sini aja deh. Ya, ini masih muda, insyaallah berkat juga nih ikhwah kita. Ya, abha ya. Masya Allah. Hayyakumullah. Ya, wa isra ta'ala bitalabil ilmi fa insyaallah. Semoga Allah mempercepat antum berangkat menuntut ilmu. Ya, kita berdoa kepada Allah. Walaupun kita dapat di sini, ya, tapi ada yang muda-muda, the next generation. Ya, penerus antum, ya, yang muda-muda, ya, bisa sempat ke sana mencari ke Mesir. Tafadhol, ya. Madinah, Mekah, Al-Muqaddar, yang di sana, di Riyadh, ya, Yaman, ya, di tempat-tempat pengajaran agama di negeri kita, ya. Pentingnya belajar agama, menuntut ilmu, karena ini bekal untuk as-sa'adah, al-basirah. Salah, ya, basirah, nggak bisa tidak dapat basirah. Jadi kuncinya untuk dapat kebahagiaan adalah basirah. Tahu Allah, tahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini basirah. Bagaimana kita tahu? Menuntut ilmu. Ya, hatta pekerjaan di kantor, perdagangan perlu ilmu untuk belajar pekerjaan tersebut. Begitu tuh juga seseorang untuk mendapatkan kebahagiaan. Wa hadhihi jumlatul mukhtasirah tughni 'anil kalami. Ya, mutawwil yadruka ayy sa'ada biadillahi ta'ala. Maka seorang hendaknya tahu sa'adah itu, kebahagiaan itu di sisi Allah, di tangan Allah Azza wa Jalla tabaraka wa ta'ala. Maka minta kepada Allah kebahagiaan itu. Dicari sebab-sebabnya dan kita belajar sebab-sebab kebahagiaan. Faman ittaba'a huda fala yadhillu wa la yasqa. Ya, dalam surat Thaha itu. Ayat 123. Barang siapa yang mengikuti petunjuk maka tidak akan sesat dan tidak akan binasa. Ya, tidak akan sesat selamanya, tidak akan menyimpang dari kebahagiaan. Karena al-huda, petunjuk itu menuju kebahagiaan di mana? Al-jannah nanti. Sebagaimana kita kupas tadi, banyak orang cari kebahagiaan tapi jatuh kepada hal-hal yang haram, ngombe, homer, ya, al-maskura, ya, al-muskirat, dari hal-hal yang memabukkan, baik yang cair maupun yang tidak cair, yang angin maupun tidak angin, ya, yang memabukkan, ya, merusak otak sehingga tidak fokus belajar agama, ya, jatuh kepada rusaknya akal. Nanti tidak tahu yang halal dan yang haram, itu penyebab dari kerusakan khomer dan segala yang memabukkan, sehingga jauh dari syariat Allah Azza wa Jalla tabaraka wa ta'ala. Ma anzalna 'alaikal Qur'ana litasqa. Tidaklah kami turunkan Al-Qur'an kepada engkau Muhammad untuk mempersulit, ya, untuk mempersulit Rasulullah. Tidak, ya, biar kita mudah meraih kebahagiaan tersebut. Aybal anzalnahu 'alaika litas'id fas'ada biyadillah. Maka yang demikian itu Allah turunkan kepada engkau Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Al-Qur'an untuk menjadi jalan kepada kebahagiaan tersebut. Ya, fas'adat biyadillahi ta'ala wa jalla wa ala. Dialah Allah yang maha tinggi, muyassirul umur. Allah yang mempermudah segala urusan. Ya, Allah mempermudah urusan. Syarihus sadr. Ya, Allah yang melapangkan dada. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya musarrifal qulub, sarrif qulubana ala ta'atik. Ya, kegoncangan jiwa pasti terjadi kepada setiap orang. Ya, maka kita pun akan merasakan itu. Ya, pernah Rasulullah SAW disihir.
ya, oleh Labib ibn siapa? Aqsam, tukang sihir orang Yahudi yang dibayar untuk membunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam selama 40 hari. Ada waktunya, ya. Seolah-olah mendekati istrinya. Padahal artinya seolah-olah melakukan sesuatu padahal tidak melakukan sesuatu. Ya. Dan ini banyak jenisnya. Jenis-jenis sihir. Ayoul ikhwah barakallahu fikum. Maka seorang muslim dengan basirah dia tahu. Ya, maka Allah turunkan Al-Qur'an sehingga hilang kesedihan Nabi sallallahu alaihi wasallam, menjadilah kebahagiaan, normal lagi. Ya, karena sihir itu penyakit. Maka diturunkan surat Al-Falaq An-Nas untuk apa? Tenang lagi kolbunya. Ya, kembali kepada apa? Keadaan semula. Ya, kata para ulama, penyakit itu keluar dari apanya? Maknanya penyakit keluar dari keadaan normalnya, itu penyakit. Ya. Kalau keluar dari keadaan normalnya sakit. Maknanya penyakit. Maka juga seorang meraih ya kebahagiaan kalau keluar hidupnya dari apa yang Allah telah tetapkan, ya, itu akan menjadi kesengsaraan. Maka kebahagiaan itu kepada Allah dan Rasulnya akan dapat kita wa annahu ataku, dan dialah Allah wa adhaka wa abka. Dialah Allah yang membuat engkau Muhammad apa? Tertawa, membuat engkau menangis, ya. Maka kebahagiaan itu Allah yang memberikannya. Minta kepada Allah as-sakinah, ketenangan kepada Allah azza wa jalla tabaraka wa taala. Yadhillu yaghni wa yafkir. Dialah Allah yadhillu, yang merendahkannya, menghinakan seseorang. Allah yang menghinakan seseorang. Ya. Wa yaghni, Allah yang mengayakan seseorang, memberikan kekayaan Allah. Dan Allah yang memberikan kefakiran. Ya, maka kita berlindung, Allahumma inni a'udzubika minal faqr wal qilla wal dhillah. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kefakiran, kekurangan dan kehinaan. Minta perlindungan dari kemiskinan. Takut-takut kita meminta kepada manusia, dan ini adalah akhlak yang buruk. Kecuali memang butuh dibolehkan minta kalau kita dalam keadaan darurat. Ya, ada bab-bab tentang meminta. Wallahu a'lam bissawab. Lanjutnya ayyuhal ikhwah, azanikumullah wa arsyadakumullah. Maka di sini wa masyaallahu kana wa ma lam yasha lam yakun. Apa yang Allah kehendaki pasti terjadi. Apa yang Allah tidak kehendaki tidak terjadi. Ya, qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya. Katakanlah kalau berdoa, ya, bahwa Allah yang memberikan kekuasaan, yang memberikan kekuasaan Allah, memberikan jabatan Allah, memberikan kedudukan Allah, Allah yang memberikan kekayaan. Kapan saja Allah akan cabut itu apa? Kecukupannya, kebahagiaannya, ya. Maka ada doanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada yang tahu? Allahumma inni a'udzubika min zawali nikmatik. Ya. Dicabutnya nikmatnya kembali. Allah kasih nikmat, dicabut nikmatnya. Ya, beda kalau sudah penyakit ketuaan. Itu satu persatu diambil oleh Allah. Artinya kalau sudah giginya kita kena, ubannya sudah beruban, kakinya mulai sakit. Kalau sudah usia 40 ke atas, tanda-tanda kita mulai dicabut nikmatnya satu-satu. Artinya suruh mendekat kepada Allah. Rabbi auzi'ni an asykura nikmataka allati, ada doanya umur 40 tahun kan? Ya. Itu berdoa kita, ya, yang sudah 40 tahun ke atas. Yang pemuda di bawah 40 jangan enteng kadang yang 30 juga diambil, ya. Tetap kita mohon kepada Allah kebaikan. Jangan sampai kita putus asa berdoa dan memohon kepada Allah azza wa jalla tabaraka wa taala. Man wa tanzi'ul mulka mimman tasya. Allah yang mencabut apa? Kerajaan kekuasaan yang Allah kehendaki. Wa tu'izzu man tasya, ya, Allah yang meninggikan seseorang derajatnya. Wa tudhillu man tasya, Allah yang menghinakan seseorang. Biadikal khair, di tanganmu lah ya Allah kebaikan. Ya, innaka ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya engkau ya Allah adalah maha berkuasa terhadap segala sesuatu. Asyai' apa? Dulu makhlukatihi, adalah makhluknya Allah itu asyai. Seluruh makhluknya Allah sesuatu. Selain sesuatu apa?
Khalik. Ada dua dalam hidup kita, makhluk dan Khalik. Ya, ada dua, makhluk dan Khalik. Selain Khalik makhluk, kata orang Madura. Ya, makhluk benar. Ya, memang kita makhluk, ya. Seperti itu, sesuatu. Ya, biar tidak bingung kadang di Al-Qur'an sesuatu apa sesuatu, makhluk. Seluruh selain Allah adalah makhluk. Selain makhluk Khalik, ya, biar tidak bingung. Apa Khalik? Pencipta. Ya, Allah disebut Al-Khaliq. Nama-nama Allah Al-Khallaqul, ya, Al-Khaliq, ya. Al-Khallaq juga nama Allah Maha Pencipta. Ya, selanjutnya ya ikhwah, maka di sini ya, alladzi tarji'uhu al-iman, maka orang untuk mendapatkan kebahagiaan, pondasi pertama adalah al-imanu billah tabaraka wa ta'ala. Beriman kepada Allah azza wa jalla tabaraka wa ta'ala. At-tauhidullah ta'ala, mentauhidkan Allah azza wa jalla tabaraka wa ta'ala. Hanya menyembah kecuali kepada Allah saja. Tidaklah menyembah kecuali hanya menyembah kepada Allah saja. Tidaklah meminta kecuali meminta kepada Allah saja. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepadamu lah ya Allah kami menyembah, dan kepadamu lah ya, kepada Engkau lah ya Allah kami meminta. Kepada Engkau lah ya Allah kami menyembah, kepada Engkau lah kami meminta pertolongan. Ini pondasi utama sebab-sebab seseorang mendapatkan kebahagiaan. Tauhidnya perbaiki kepada Allah. Al-imanu billahi ta'ala. Ya, al-iman bil uluhiyah, ya, dengan uluhiyah yang Allah ya ajarkan kepada kita. Iyyaka na'budu, ini tauhid uluhiyah. Artinya hanya peribadatan untuk Allah saja, tidak boleh kepada selain Allah. La itu tauhid ar-rububiyah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Rabb semesta alam, di sana ar-rububiyah. Allah al-mudabbir yang mengurus, al-khaliq yang menciptakan, ar-razzaq Allah yang memberikan rizki. Maka kita mengimani yang menghidupkan kita, memberikan rizki kita, mengurus hidup kita, ya, mengatur kehidupan kita, menciptakan kita, Allah azza wa jalla. Dan ini tauhid ar-rububiyah. Orang-orang Quraisy Mekah mengimaninya, tapi tidak cukup. Maka Rasulullah diutus untuk mengajarkan kepada mereka tauhid uluhiyah, yaitu apa? Allah al-ma'lu la ilaha illallah. Tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. La ma'budu bihaqqin illallah. Tidak ada yang berhak disembah kecuali hanya Allah. Dan ini Abu Jahal, Abu Lahab mengerti, paham lafaz ini, sehingga enggak mau mengucapkan lafaz ini, la ilaha illallah. Tapi kalau bersumpah, Abu Jahal sering, ya, ketika mau perang Badar itu, wallahi lanasrubu al-hamr fil Badar. Kita, demi Allah kita akan minum hamr di Badar nanti. Badar tempat air itu, sungai, apa, sumur itu. Al-Badar tempat peminuman untuk mabuk-mabuk di sana katanya. Ya. Bersumpah pakai nama Allah. Apa kok berarti dia beriman kepada Allah? Ia beriman secara rububiyah. Maka Rasulullah SAW diutus untuk mengembalikan mereka, mengajarkan tauhid al-uluhiyah. Apa? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepadamu lah ya Allah, kepada Engkau lah ya Allah kami menyembah, beribadah. Seluruh ibadah hanya untuk Allah saja, tidak boleh kepada makhluk. Itu maknanya. Permintaan hanya kepada Allah. Ya, kepada Allah kita minta, memohon, ya, memohon rizki, memohon pertolongan, ya, semuanya kepada Allah. Ada waktunya. Nabi Ayub alaihissalam sekitar 18 tahun dia berdoa untuk mendapatkan kesembuhan. Kadang kita tidak sabar. Ya, kekayaannya diambil oleh Allah. Kebun-kebunnya hangus, terbakar. Anaknya meninggal. Tubuhnya kena penyakit. 18 tahun, ya. Kita belum tentu sabar. Ya, atau anak sakit, waliyadzubillah, atau yang lainnya, waliyadzubillah. Ya, kita mohon kebaikan kepada Allah. Biasakan doakan saudara kita. Ketika kita mendoakan saudara kita, maka malaikat yang di kepala kita mendoakan juga kebaikan untuk kita. Ar-Ra'isul fil malak, ya. Al-malak fi ra'isina, apa? Malaikat di atas kepala kita ini akan mendoakan kebaikan. Ya Allah, pasoknya ke orang kat dito ya Allah. Itu malaikat doakan juga untuk antum yang sama. Famislahu. Lau kadzalik, ya. Maka kita jangan berat-berat mendoakan saudara kita, ya. Jangan berat-berat lisan kita mendoakan kebaikan untuk saudara kita.
Maka biasakan kalau bertemu, barakallahu fikum, barakallahu fik, hayyakumullah, wa yatfakullah ta'ala. Ya, biasakan mendoakan saudara. Insya Allah malaikat mendoakan antum. Ya, artinya bukan mulus-mulus begitu. Iya, memang dijaga oleh Allah. Dan itu ya, segala bentuk ujian adalah kebaikan. Yang sakit itu kebaikan. Ya, musibah jangan dianggap suatu kejelekan. Tidaklah duri yang menimpa seorang mukmin kecuali apa? Kebaikan. Ya. As-sauka, ya, duri yang menancap kepada kakinya. Ya, itu kebaikan. Apalagi musibah-musibah yang lain. Tapi kita mengharap musibah, ya, jangan, ya, minta perlindungan dari musibah kepada Allah Azza wa Jalla tabaraka taala. Maka di sini pokok utama ya adalah untuk mendapatkan kebahagiaan, sebabnya orang bahagia adalah beriman kepada Allah, mentauhidkan Allah Azza wa Jalla tabaraka taala, wal imanu bi annahu jalla wa ala al ma'budu bihaqqin wa la ma'budu bihaqqin siwa. Dialah Allah Azza wa Jalla tabaraka wa taala, ya, yang kita sembah, tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah saja, tidak ada yang menyamai Allah dalam hal, ya, sifatnya, zatnya, dirinya Allah, af'alnya. Allah Azza wa Jalla tabaraka wa taala, nama-namanya tidak ada yang sama dengan Allah Azza wa Jalla tabaraka wa taala. Ya. Selanjutnya, wal imanu bi annahu jalla wa 'alal umuri kulluha bi yadihi. Dan beriman kepada Allah Azza wa Jalla tabaraka wa taala yang maha tinggi ini, ya, yang dimana Allah mengangkat seluruh perkara urusannya dengan tangannya, bi qabdatihi, dan memegangnya, wa qaddaruhu, dan menentukannya, menakdirkannya, ya, la mu'aqqiba li hukmihi, maka tidak ada yang apa, yang memberikan efek, menyebabkan sesuatu bisa terjadi kecuali hanya Allah, wala radda li qada'ihi, dan tidak ada yang menolak qada'nya, ketentuannya, takdirnya Allah. Kalau Allah jadikan begini, jadi begini, ya. Maka la yuridul qada illa apa? Bid-du'a. Tidak menolak takdir kecuali dengan doa. Mungkin fulan bin fulan takdirnya ini miskin, tapi dia sering berdoa, ya Allah, berikan aku kekayaan, ya Allah. Allahumma kfini bihalalika wa anina bifadlika. Ya Allah, cukupkan aku kekayaan dari Engkau saja, ya Allah. Cukupkan aku, berikan kekayaan cukup darimu saja, ya Allah. Dia berdoa terus, enggak jadi miskin. Melindung dari penyakit, ya, enggak jadi sakit. Perkara terjadi, antum berdoa terjadi, penghapus dosa. Inilah kebahagiaan. Buktinya iman kepada Allah Azza wa Jalla tabaraka wa ta'ala. Wa ala dha'i hadzal asasi, dan ini cahaya yang menerang dari pondasi iman seseorang. Wa bina'i ala hadzal mutakisul ladzi huwal imanu billah, yang mana menyusun seseorang untuk mendapatkan kebahagiaan dengan wal imanu billah wa bima yaqtadihil iman, dan apa yang menyesuaikan dirinya kepada iman tersebut. Ayohal ikhwah, barakallahu fikum. Allah berfirman dalam surat An-Nahl ayat 97, dibuka takut saya salah dalam membacanya. Man amila sholihan min zakarin aw unsa. Ya. Siapa saja yang beramal soleh min zakarin, dari laki-laki, aw unsa, maupun dari perempuan, wa huwa mu'minun, dan dia beriman kepada Allah, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Ya, di sini Allah berjanji falanuhyiyan, pakai lam taukid. Sungguh-sungguh akan kami berikan kehidupan yang baik. Ya, apa kuncinya? Amal soleh dan iman. Ya, iman dan amal soleh. Walanaziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun, dan kami berikan balasan yang baik, ya, dengan apa yang mereka kerjakan. Fal hayatut thayyibah allati laisa fiha naqdu wala maqdurat wala alam wala hamum. Ya, dan ketahuilah kehidupan yang baik itu tidak ada apa? Kekhawatiran, kerusakan, musibah, kejelekan, penyakit, ya. Wal gumumu fil hayat, dan kesedihan dalam kehidupan. Wal hayatut ta'a, apa itu maknanya? Adalah hiya hayatul iman wal hayatut ta'a, kehidupan yang penuh dengan keimanan dan ketaatan. Ya, ketika sakitnya dia tambah taat. Ini bahagia. Nabi Ayub bahagia.
Ketika sakit baru bahagia. Kita mungkin menggerundel sakit, Pak. Banyak doa, Allahumma inna a'udzubika minal baras wal junun wal judam min sa'il asqam. Ketika ada Covid, banyak. Sekarang enggak baca lagi doanya. Kadang jangan, terus dibaca. Jangan, istiqomah, al-mutadawwama fil a'mal. Dawam ketika dalam beramal. Walaupun sedikit kita ya banyak berdoa. Ayolah ikhwah, itu maka iman di sini. Ya. Selanjutnya dari keterangan ya ada dari ulama juga, yaitu Syekh Dr. Khalid bin Muhammad Asy-Syahri, ya. Ya, beliau memberikan penjelasan untuk orang dapat bahagia apa? Ar-ridha bil qada. Ridha dengan qadanya Allah. Ya, apa yang telah Allah tetapkan ridha. Wal qadar, dan takdirnya dia ridha. Lima yurisuh dzalika min tuma'ninah wa rahah. Tuma'ninah dia. Ya, tuma'ninah dia. Walaupun dalam keadaan diuji oleh Allah takdirnya begini, ya tuma'ninah. Ya, tertib apanya? Syariat yang dia kerjakan. Ya, tidak berubah-ubah ketika miskinnya, ketika sakitnya. Walaupun dia bisa sholat duduk, tapi dia dikirnya nggak hilang. Amalannya nggak hilang. Walaupun dia infos di rumah sakit, dia nggak pernah hilang amalannya yang dia biasa kerjakan waktu sehat. Walaupun dia nggak bisa sholat berjamaah, dia pingin sholat berjamaah. Tapi dia istiqomah, kolbunya tumaknina. Ya, ini yang diharapkan seorang. Ya, ketika diuji, dia tetap istiqomah dalam keadaan bagaimanapun. Bisa sholat berdiri, nggak bisa sholat berdiri, sholat duduk, nggak bisa sholat duduk, sholat berbaring. Ya. Yang kedua, untuk orang dapat bahagia, al-ibtisamu fi wujuhin nas. Ini yang selanjutnya, untuk kita dapat bahagia, senyumlah ketika temu saudara kita. Senyum, Pak. Ini kadang berat, sesama antar pengajian kadang berat. Ya sudah alamnya paham. Jangan buang tulah jauh-jauh, penyakit, Pak. Ya, senyumlah. Senyum ini obat. Latihan kalau nggak bisa senyum, lihat kaca sendiri. Ya, atau tanya dokter jiwa. Ya, kita belajar agama ini untuk tawaddu, lebih takut kepada Allah. Ya, maka senyum ini ibadah, sedekah ya, Pak. Ya. Haitsu yakinul insanu bi anna ma asabahu lam yakun. Ya, walaupun ketika ada musibah datang kepada antum, senyumlah. Ya, ketika bertemu saudaranya, boleh antum merasa sakit, bilang tidak apa-apa, tapi setiap senyum, ya, sabar, ya biasa, namanya ujian, kadang diuji, ya, Nabi juga pernah menangis lama, ya, dan ini menangis itu nikmat, jangan dianggap remeh antum. Orang ketika dikasih musibah tidak menangis, itu penyakit, Pak, malah dia kali musibah ketawa. Penyakit, Pak, penyakit. Maka nikmat menangis itu, kata para ulama. Maka ketika musibah menangis, tawaddu kepada Allah. Ya Allah, dia menangis kepada Allah. Berdoa, menangis kepada Allah. Ini salah satu dari cara ibadah kepada Allah Azza wa Jalla tabaraka wa ta'ala. Ya. Wa tazammuka fi wajhu ahik shadaqatun. Tabassum, ya, iltibasam. Ketika antum senyum dengan saudara, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah sedekah. Ya. Kalau nggak bisa kasih duit 50.000, cukup senyum saja. Ya, senyum saja. Ya, kadang berat kita. Ya, tapi ada batasnya. Kalau sama ahwat nanti antum senyum terus, jangan dah. Ya, ada batasannya. Tetap antum menundukkan Gabdul Basor, ya, menutup pandangannya. Nunduk aja. Ya, kadang apalagi yang kerja di kantoran, godaannya banyak. Ya. Bukan hanya di kantoran, Pak, di pasar juga sama, ya, mall, tetap antum Gabdul Basor, menjaga pandangan, nunduk aja. Perkara bicara tetap bergaullah, berkata guru kami, ya, tetap bergaul dengan manusia dengan akhlak yang baik, ya. Dan ini sikap seorang mukmin, orang beriman. Selanjutnya, untuk meraih kebahagiaan, sanaul ma'ruf, ya, umrasul a'mal, tatbi'atih, ja'a fil hadis, ya, la yukhiruna ahadukum. Ya, jangan meremehkan amalan kecil.
Ya, walaupun menghindarkan sesuatu di jalan, al-adza ada gangguan, al-adhanit thoriq, ya, ada gangguan di jalan kecil apa dipindahkan. Ya, jangan sampai kita mengganggu orang, apalagi mengganggu orang, menyakiti orang. Ya, jangan sampai kita menyakiti saudara kita, tetangga kita, ya. Kalau mau memperbagus enggak masalah. Tapi kadang ketika kita melakukan perbaikan, islah kadang dianggap hal yang jelek. Karena setiap orang tidak sama, Pak, tidak sama pemikirnya. Maka tetap saling minta maaf kalau melakukan sesuatu yang membuatnya tersinggung atau dibicarakan dengan baik. Ini salah satunya untuk meraih kebahagiaan di dunia akhirat. Biar tidak terjadi apa? Pertikaian. Ya. Selanjutnya silaturahim. Ya, la syakka wala mirya anna silaturahimi min a'dhamil ma'ruf, bahwa silaturahim ini a'dhamil ma'ruf. Ya, suatu kebaikan yang sangat agung untuk menjaganya dan sebab-sebab orang mendapatkan kebahagiaan sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ayyub lahu fi rizqi, siapa saja orang yang pingin rizkinya oleh Allah diluaskan, ya, insyaallahu fi asarihi, dipanjangkan umurnya, ya, pengaruh kehidupan umurnya, asarihi, ya, bekas-bekas umurnya itu panjang amalannya, ya, ilmunya terus bermanfaat untuk generasi-generasinya. Falyasil rahimah, dia hendaklah silaturahim, ya, memperbanyak silaturahim. Kalau nggak bisa pakai WA, nggak bisa ya pakai konferensi misalnya jauh, ya, sekali-sekali WA nggak apa-apa. Kalau nggak ada duit, kadang perjalanan jauh, Pak, ya, apalagi kita sekarang diuji oleh Allah, ya, maka pentingnya untuk kita banyak mendekatkan diri ketika banyak ujian-ujian berupa ekonomi dan semacamnya, mendekatkan diri kepada Allah, banyak istighfar. Selanjutnya untuk meraih kebahagiaan adalah al-muhafadzatu ala sholatil jamaah. Ini juga menjaga sholat berjamaahnya. Kalau ingin bahagia fid dunya wal akhirah, ya, jangan sampai kita lalaikan ini, ya, karena sudah insya tinggal sedikit saya ya. Ada sekitar ini banyak, ya 14, 15-an ya tadi. Lah itu al-istighfar, yang ketujuh, ya, al-madamatu ala zikrillahi ta'ala, ya, terus menerus dawam berzikir kepada Allah. Wa khasatu adkaru khuruji minal bait, zikir-zikir yang ketika keluar rumah, ya, bismillah tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwwata illa billah, ya, mau naik kendaraan subhanalladzi sarana hadza ma kunna lahu mukrin, baca doa-doa yang mau kita di luar, mau keluar rumah, ya. Ini salah satu aksaru, ya, sebabnya orang asbabul sa'adah litahsilihi, untuk mendapatkan kebahagiaan. Li'anna aksaru asbabul ham wal falaq wadzik minasyaiton, karena salah satu penyebabnya seseorang sedih, goncang jiwanya, karena kenapa? Gangguan syaitan, Pak. Maka banyak berzikir. Kita nggak tahu, anak-anak tiba-tiba menangis, langsung kita bacakan Al-Quran. Jangan sampai ya, bingung, bacain Al-Quran, ya, bacai Al-Falaq An-Nas wa idzu bi kalimatil tamati min syarri ma khalaq. Kalau anak-anak, ya, baca doa-doa yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini zikir-zikir adalah untuk mengantarkan seseorang kepada kebahagiaan dunia dan akhirat. Ala bi dzikrillah tatmainnul qulub. Ingatlah dengan zikir kepada Allah menenangkan kolbu. Kalau kolbunya bagus, tauhidnya kuat kepada Allah, maka kolbunya akan tenang. Ya, semua orang kena musibah, Pak, pasti kena musibah. Tapi ada yang ada yang dibuat manusia, ada yang memang Allah berikan sebagai ujian dari manusia tersebut agar supaya kembali kepada Allah dan Rasulnya. Dan kita beruntung ketika seseorang diuji dalam keadaan seorang lain tidak mengetahuinya. Ya. Selanjutnya al-istighfar. Zalika anna kasirul istighfar takhattul khataya allati hiya akbaru asbabus syaqqa wa dhikrul sadr. Karena istighfar itu menghilangkan sempitnya dada. Maka ketika kita banyak dosa, kata Ibnu Qayyim Al-Jauzi rahimahullah, sebab-sebab salah satunya seseorang bahagia ketika dia diberikan nikmat, dia bersyukur, banyak ibadah kepada Allah.
rizki melimpah, jabatannya bagus, tambah dekat dengan Allah, bukan tambah jauh, syariatnya dikerjakan oleh Allah, ya, setelah itu dagangannya lancar, dia tetap tambah taat kepada Allah. Ketika diuji musibah, cempet, bangkrut dan semacamnya, tetap tambah sabar kepada Allah dalam ibadahnya, sholat jamaah yang dia tak tinggal. Ya, maka ketika dia melakukan dosa, al-istighfar, 3 itu konsep kebahagiaan. Ketika nikmat datang, dia bersyukur. Ketika dia oleh Allah diuji musibah, dia bersabar. Ketika dia melakukan dosa, istighfar. Yastaghfirullah ta'ala lakum jami'an. Fa insyaallah. Semoga Allah mengampunkan kepada antum semua. Lah itu yang ke-9, al-ittisalu bil ma'il wal barid fi iyam as-saif, ya, as-saif. Ketika panas dia mandi, Pak. Mandi yang dingin. Ya, cari air yang dingin ketika panas sekarang ini. Salah satu penyebab apa? Kebahagiaan. Ajibu fi husulis sa'ada. Ini ajib sekali, kata Syekh. Apa? Untuk mendapatkan kebahagiaan. Wiskila ajil, akan dapatkan kebahagiaan. Kenapa? Saraf-saraf di otak kita ini semua nanti akan segar kembali, sehingga baca Al-Quran tenang. Ketika sudah di sholat ibadah, kalau panas-panas nggak bisa. Alhamdulillah Allah berikan karunia air condition, Pak, AC-nya, ya kan? Ya, sekali-sekali donasinya, Pak, ya. Jangan lupa untuk biar masjidnya jalan. Barakallahu fikum. Ya, salah satu kebahagiaan itu, ya, membantu kaum muslimin, ya. Dalam hal apa? Beribadah kepada Allah. Selanjutnya, yang as-sadaqatu, ya, walau bil qalil. Sedekah walaupun sedikit. Sebiji korma sedekah. Minum air sedekah. 1 gelas air, ya, kasih pengemis 1000, enggak apa-apa, Pak. Jangan kalau kita berat untuk memberikan sesuatu. Ya, baru adzan juga. Selanjutnya 11, tinggal 3, ya. Al-mashu ala ra'si yatim, mengusap kepala anak yatim. Ya, bukan hanya mengusap, kalau bisa ada duit, kasih, ya. Mengusap tapi enggak kasih. Ya juga bagus, tapi sekali-sekali bawah juga, Pak, sambil diusap. Nak. Ya, barakallahu fiik. Jangan lihat ibunya, ya. Godaannya begitu kadang. Godaannya begitu, ya. Maka tetap kita jaga kolbu kita ini ketika melihat saudara kita, tetap nunduk gusul buat jangan lihat ibunya, anak yatimnya ya, tetap bantu, ya, jangan buruk sangka, ya, tetap bantu. Barakallahu fiik. Usap kepalanya, bawa duit, walaupun 10.000, 50.000, 100 ceban, ya, goceng 5.000, ya, jangan tak, ya, madura 5.000, Pak, kadin enggak apa-apa, ya. Sedikit sedekah. Selanjutnya yang 12, huduru hilaqad dzikr, menghadiri majelis ilmu. Kunci utama untuk seorang mendapatkan kebahagiaan adalah, ya, menghadiri majelis ilmu, majelisul ilm wa tadarusul Quran, dan belajar tahsin Al-Quran, tajwid Al-Quran. Alhamdulillah kita ada asatidz kita yang mengajarkan Al-Quran. Antum belajar, ya, belajar bahasa Arab, ya. Tafadhol, yang mau belajar, ya, jangan malu-malu karena usia 50, 40 untuk belajar Al-Quran. Jangan. Saya pun masih belajar juga kadang kepada anak saya. Kadang saya tanya, "Nah, ini bacanya gimana, Nak?" Ya, tanya yang lebih tahu. Walaupun mungkin lebih muda, tapi dia senior dalam ilmu, antum jangan usah malu untuk bertanyanya. Barakallahu fiik. Selanjutnya, ya, majelis ilmu haitsu tanazzalu ala ishabuha al-malaika. Di mana? Karena para malaikat datang ke majelis ilmu. Malaikat datang ke majelis ilmu, maka orang akan bahagia. Yastaghfir lahum hatta yantahi. Para malaikat memohonkan ampun untuk mereka sampai selesai pengajian, Pak. Kita dia memohonkan ampun. Ini gunanya manfaat pengajian. Ya, selanjutnya yang ke-13, nashul lil muslimin wal umru bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar fil ini warifik wa tu'ada. Dan dia berdakwah, menasihati kaum muslimin dengan ilmu, ya, dan mencegah nahi anil kemungkaran, ya. Ada hal-hal yang jelek dikasih tahu tapi tidak menimbulkan fitnah. Lapor dulu ke Pak RT-nya, ya, Pak, ada ini, Pak, ada maksiat di sini, Pak, lapor ke Pak RT-nya. Kalau nggak bisa nasihati secara face to face, takut dipukulin misalnya. Karena begitu kan. Kadang menasihati orang takut kita dimusuhi, ya. Takut timbul fitnah, lebih baik kita ya, bermusyawarah, ya, jangan sampai dikerjakan sendiri. Selanjutnya,
ya, dengan ilmu dalam menyampaikannya. Ya. Man ra'a minkum munkaran falyughayyir biyadi. Bila kalian melihat kemungkaran, falyughayyir biyadi. Ubahlah dengan tangan kalian. Artinya penguasa, pemerintah enggak mampu, falyughayyir bilisani, dengan lisannya. Enggak mampu dengan kolbonya. Wa ataful iman. Itulah iman yang rendah, kata Nabi. Sudah benci juga bagus di kolbu ini. Sudah enggak usah diantum, sudah benci juga masuk iman walaupun rendah. Takut timbul fitnah kadang, Pak. Ya, ketika kita menasihati saudara kita takut timbul fitnah, kita diprovokasi dan semacamnya. Maka pentingnya menjaga kerukunan antar tetangga, ya, sama kaum muslimin, menjaga dengan baik. Mudah-mudahan kita menjadi teladan utama semua, antar tidak menjadi yang menjadi momok di masyarakat. Kita banyak bergaul juga, ya, komunikasi yang baik, ya, tetap tegakkan tauhid sunnah, insyaallah Allah mudahkan. Selanjutnya, an-nazaru fi ahwalin nas min haulik. Yang terakhir, untuk meraih kebahagiaan, melihat sekitar lingkungan kita. Ya, keadaan saudara-saudara kita datangi, tetangga kita, ya, lihat. Tapi jangan lihat waktu pagi, karena kadang tidak tahu aib rumah tangga seseorang, ya. Dan jangan sering-sering datang. Ya, kata para ulama, akan menimbulkan fitnah. Ya, ketemu di jalan tiap hari datang ke tetangga, jangan, Pak. Pertama merepotkan, kedua mengganggu dan semacamnya. Ya, dilarang oleh para ulama. Ya, datang. Kita seorang penuntut ilmu, sibukkan dengan ilmu. Tetap bertemu, ya, saling menasihati. Senyum tadi, kuncinya senyum ini. Senyum lah. Kalau tidak bisa, tetap latihan. Ya, itu saja. Semoga kita bahagia. Ya, dan ini yang kajian kita. Ya, semoga manfaat. Ya, ini perlu untuk dikaji, ya, karena memang kumpulan dari syariat ini mengajarkan seseorang untuk dapat kebahagiaan. Dan pokok utama untuk bisa bahagia adalah al-basyirah, adalah menuntut ilmu. Semoga, ya, teman-teman yang mau berangkat ini juga mau berangkat nih, ya, ke Madinah semua, oleh Allah mudahkan untuk meraih kebahagiaan. Dan semua kita semua yang di sini dimudahkan oleh Allah untuk mendapatkan kebahagiaan, ya. Dan ini kita semua berdoa kepada Allah, ya, agar supaya nanti kita dimudahkan oleh Allah meninggal dunia dalam keadaan bahagia bertemu Allah Azza wa Jalla tabaraka wa taala. Wa sallallahu ala nabina sallallahu alaihi wasallam, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullah.